Ibadah kita dimulai biasanya ada lonceng. Kalau di daerah seperti di Indonesia Timur, ada lonceng 1, ada lonceng 2, dan lonceng 3. Itu tanda panggil ibadah. Tapi ada lonceng yang lain yang berbunyi di kampung, bahkan di kota Manado, di kota Bapak Ibu. Kalau ada lonceng lain berbunyi itu, lonceng bunyi 15 kali, itu lonceng ada orang yang meninggal. Jadi kita mendengar lonceng itu lonceng tanda panggilan beribadah. Tapi lonceng yang terakhir, lonceng itu tidak berbunyi, tiba-tiba sudah bunyi tanda ada yang meninggal. Saya memperhatikan 1 detik, 1 menit pertama itu ada detik demi detik untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab Amos yang akan kita baca dan renungkan dari pasal 3 ayat 1 sampai 8, kita coba lihat dulu. Kita buka Alkitab kita. Mari kita lihat dari Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca bagi Bapak Ibu. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila belum mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah? Apabila tidak ada jerat untuknya, terlontarkah perangkap dari tanah jika tidak ada yang ditangkapnya? Jika sang kakalat ditiup di suatu kota, tidakkah gemetar penduduknya? Jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa muda, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Saya membaca dan mempersiapkan kitab Amos ini. Saya terakhir berkhotbah kitab Amos ini 25 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab Amos ini, dari pasal pertama, Tuhan sudah mulai berbicara tentang penghukuman kepada bangsa-bangsa lain, mulai kepada Damsik, kemudian kepada Gaza, kemudian kepada Tirus, kemudian kepada Edom, dan kemudian kepada Bani Amon, dan kemudian kepada Moab, dan kepada Yehuda. Bapak Ibu, saya memperkirakan orang-orang yang ada di Israel di sebelah utara mereka sedang bertepuk tangan. Tepuk tangan sebenarnya punya 2 makna. Tepuk tangan karena musuh yang jatuh. Jadi kalau kita bernyanyi memuji Tuhan, tepuk tangan itu punya syukur karena setan dikalahkan. Karena kuasa-kuasa dunia dikalahkan. Itu makna tepuk tangan yang pertama. Tepuk tangan yang kedua, kita kagum sama Tuhan. Jadi tepuk tangan juga nggak boleh sembarang tepuk tangan. Kalau tidak tahu arti tepuk tangan, tidak usah tepuk tangan. Orang Israel sepertinya bersorak-sorai. Oh, karena ada 6 bangsa kafir. Sudah kena nubuatan, sudah kena firman. 3, bahkan 4. Sebelum dia dengar, Yehuda yang kena nubuat. Yehuda yang kena teguran begitu keras daripada Tuhan sendiri. Dia pikir-pikir dia aman. Dia pikir-pikir dia senang. Dia pikir-pikir dia sukses. Bapak Ibu, pada zaman Amos atau era Yerobeam II dan seterusnya, pada waktu Amos berbicara ini relatif kerajaan utara itu begitu aman. Bahkan ada komentar seakan-akan kemakmuran yang dialami oleh kerajaan utara itu tidak pernah dialami oleh Salomo. Di mana buktinya? Itu pertanyaan, di mana buktinya? Di dalam kitab Amos lah dikatakan bahwa
orang-orang pada zaman itu membangun rumah, membangun perabot mereka dengan gading. Bapak Ibu, hanya orang-orang yang tertentu saja bisa bangun rumah dengan mewah itu pakai gading. Apakah zaman Salomo mereka bangun pakai gading rumah-rumah mereka? Tidak. Dan sekarang tiba-tiba Tuhan berbicara kepada orang Israel, pasal 2 ayat 6, dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Tentu nabi-nabi pada waktu mereka berbicara, ritme mereka itu sewaktu-waktu atau sering juga pakai bahasa puisi. Jadi 3 bahkan 4, 3 bahkan 4, 3 bahkan 4. 3 bahkan 4 itu bukan menunjukkan nominal, jumlah dosa mereka baru 4 kok, bukan. 3 dan 4 menunjukkan bahwa kejahatan mereka begitu luar biasa, sudah melampaui. Berapa kejahatan supaya memenuhi syarat untuk dihukum? Cukup 1 saja. Adam dan Hawa itu baru buat 1 kok. Adam dan Hawa baru ambil saja buah itu dimakan, baru 1. Tidak 2, tidak 3. Tapi 1 perbuatan dosa. Nanti di Yeskiel akan dikatakan 1 perbuatan dosa sudah menjadi syarat untuk orang dihukum oleh Tuhan. Maka ketika Amos bicara 3 bahkan 4, 3 bahkan 4, itu lebih dari 3 dan 4. Maka waktu Amos berbicara, karena Amos dipanggil untuk melayani orang Israel, pasal 2 ayat 5 sampai seterusnya, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, semuanya berbicara kepada Israel Utara. Semuanya difokuskan oleh Tuhan untuk Israel. Kemudian dikatakan di dalam ayat ini dikatakan, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya, hanya kamu yang kukenal di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Kata mengenal di sini dari kata yada, artinya bahwa Allah mengenal dalam arti mendalam, intim, eksklusif, efektif, bukan sekedar tahu. Bukan sekedar tahu. Saya agak berhati-hati kalau suka mendengar ada orang bersaksi pengalaman pribadi, pengalaman pribadi, pengalaman pribadi. Siapa yang mau verifikasi bahwa pengalaman pribadi itu betul-betul adalah mengenal Tuhan? Saya tidak begitu tertarik kalau hamba Tuhan berkhotbah di mimbar ini, pengalaman saya, pengalaman saya, pengalaman saya. Kebenaran firman Allah tidak pernah disuarakan menurut asli firman Allah yang dimaksudkan. Bapak Ibu perhatikan semua lagu yang ada yang kita nyanyikan. Semuanya sangat personalize. Diri sendiri. Aku. Kita punya lagu. Saya sering main musik di sini. Paling minggu pertama tuh baru muncul KPPK. Saya pernah bergereja lama juga di gereja baptis. Itu lagunya sama, lagu himne. Yang dinyanyikan juga lain di gereja. Ada apa? Apakah itu menunjuk mengenal Tuhan? Intim, eksklusif, dan justru karena eksklusif hubungan itu kemudian datang hukuman ini. Pengalaman personal mereka itu bagaikan ikatan perkawinan
Yang Tuhan sedang bicarakan di sini, pikiran dan perasaan dan kehendaknya itu harusnya itu terpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu, nanti di pasal-pasal selanjutnya Tuhan akan berbicara, jangan kamu pergi ke Gilgal, jangan kamu pergi ke Betel, jangan kamu pergi ke Berseba. Yerobeam membangun ibadah, tempat ibadah satu di Betel untuk apa? Melarang orang Israel pergi ke Yerusalem. Di bawah. Satu dia bangun di ujung, di Dan. Timur dan barat, dia bangun juga. Betapa mereka beribadah tapi bukan kepada Allah. Saya cari tahu kenapa selalu lembu emas itu menjadi sentral. Karena rupanya lembu itu lambang kekuatan dan lambang kesuburan. Dan menariknya bahwa mereka ada dalam situasi aman, penuh kenyamanan, penuh kelimpahan. Minggu-minggu yang kemarin sudah dikhotbahkan tentang bagaimana ketidakadilan sosial. Itu menunjukkan bahwa mereka ada di dalam kegembiraan namun mereka hidup dalam ketidakbenaran. Pikiran dan perasaan mereka tidak kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan yang memilih mereka. Bukan karena kelayakan mereka melainkan karena kasih karunia. Siapakah di sini yang boleh berkata, aku ada di sini karena aku bagus suaranya? Siapakah yang boleh berkata karena saya paling keren? Kita hanya bisa bilang, Tuhan, saya ini pengemis. Kadang di kuburan ya, dikubur, ada batu nisan yang bagus-bagus ya. Aku telah mengakhiri pekerjaan dengan baik. Saya kadang-kadang merenungkan itu, wah, apakah benar sudah mengakhiri pekerjaan dengan baik? Kalau kita boleh jawab, kayaknya rasa-rasanya tidak. Bahwa ketika Tuhan berbicara hanyalah kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Itu menuntut bahwa status khusus, berkat yang khusus, pemberian-pemberian Allah tidak melepaskan seseorang dari tanggung jawab. Keyakinan Israel bahwa mereka merasa aman karena mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka mengira bahwa keistimewaan ini menjamin mereka kebal terhadap hukuman. Tetapi Tuhan bilang, aku akan menghukum engkau karena segala kesalahanmu. Kata menghukum itu dari bahasa Ibrani pakat. Itu berarti memberikan perhatian aktif, secara aktif untuk melihat, memeriksa, atau mengunjungi dengan tujuan mengambil tindakan. Bapak Ibu, kalau saya di sekolah, salah satunya yang jadi semacam hari penghakiman itu kalau rapat. Kalau saya ajak kepala sekolah, wah kepala sekolah juga rasa kayak hari penghakiman. Kenapa? Karena dituntut tanggung jawab. Di dunia usaha apa yang paling itu? Paling berat. Kalau ada rapat umum pemegang saham. Siapa yang mau segera dilengserkan kan? Nah sekarang Tuhan datang untuk minta pertanggungjawaban. Orang yang dipilih justru meningkatkan standar pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan karena perkenaan tanpa syarat. Makanya ada satu kesalahan paman tentang kebanyakan orang. Yakin saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Oh iman. Tapi imannya kosong, tanpa perbuatan. Waktu saya rapat dengan badan pengurus, ada satu pernyataan dari pengurus BP. Orang kok mensekolahkan anak, pikiran dan hatinya tabrakan. Pikirannya mau pinter, hatinya tidak mau Tuhan.
Saya mau katakan kepada Bapak Ibu jemaat di sini yang kekasih dalam Tuhan. Bapak Ibu mau sekolahkan anak, pikirkan. Di sekolah yang Bapak Ibu kasih sekolah anak, ada Tuhan apa tidak? Kalau ada Tuhan, apa indikatornya? Badan pengurus siang malam pikirkan. Wah, di Kalam Kudus sekolah itu grupnya berlapis-lapis untuk lakukan kontrol pengawasan. Kalam Kudus sekolah, Kalam Kudus terkenal di Indonesia Bapak Ibu. Tidak main-main Bapak Ibu. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu punya anak, sekolahkan anak Bapak Ibu di sini. Jangan sekolahkan tempat yang lain. Itu pun kalau Bapak Ibu mesti yakin sekolah tempat lain itu pimpinan Tuhan apa tidak. Sedih rasanya. Saya tertusuk juga dikatakan BP. Hati dan pikiran itu mesti sinkron. Sama. Makanya setiap hari devosi guru. Untuk apa? Guru harus sinkron dengan Tuhan. Ada tanggung jawab. Firman yang disampaikan di cross dimanapun ada tanggung jawab. Bukan tanpa tanggung jawab. Tidak ada perkenaan tanpa syarat. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Sepertinya orang Israel, karena bangunan Israel, perjalanan Israel itu adalah dipimpin oleh Tuhan, dipilih, diulang-ulang, dinyatakan melalui Musa. Dan Tuhan buktikan kepada mereka. Tapi ketika mereka berada dalam kemakmuran yang luar biasa, mereka mulai menyimpang. Maka tidak heran memang dalam perjanjian baru, akar segala kejahatan itu uang, cinta akan uang. Berabad-abad. Artinya, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. No impunity. Tidak ada impunitas. Tidak ada kekebalan hukum. Bapak Ibu lihat beberapa bulan yang lalu, bahkan di negara-negara yang lain, orang-orang yang melanggar hukum, kemudian masyarakat mulai ngamuk, ada yang kebal hukum? Tidak ada. Itu baru orang, itu baru manusia, belum Tuhan. Waktu minggu yang lalu itu kita ada hari Rabu, ada mencoba untuk merekayasa mitigasi, itu hanya Kalam Kudus yang melakukan mitigasi dari sini ke Paragadang. Saya kemudian mengawal anak-anak yang kelas 2, kelas 1 tidak, kelas 2 itu ya. Paling terakhir tiba 35 menit. Itu boleh bilang jalan tanpa hambatan. Terus saya mulai berpikir, kalau terjadi hambatan besar, pohon tumbang, listrik roboh, semua roboh, kira-kira berapa menit? Kira-kira yakin nggak sampai Paragadang selamat? Saya perkirakan agak diragukan. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah orang tidak percaya kalau akan ada bencana. Saya juga tunggu-tunggu di jam itu dikatanya mau bunyi sirene di sana. Tunggu juga sirene tidak bunyi-bunyi. Waduh. Bagaimana mau selamat? Oh, sirene juga tidak bunyi-bunyi. Sampai sekarang saya masih mencoba mengenal kira-kira sirenenya macam apa. Mungkin orang berpikir, oh kita kebal terhadap bencana. Mereka pikir mereka kebal terhadap hukuman atau kerugian. Kami tidak akan rugi. Karena mereka melihat mereka kebal. Mereka yakin status mereka sebagai bangsa pilihan. Tuhan katanya sudah menjamin mereka kebal dari penghakiman. Dan sepertinya mereka sudah percaya bahwa mereka kebal dari hukuman Tuhan.
Satu waktu dalam satu diskusi, mulai tanya, yakin masuk surga? Yakin. Yakin masuk surga? Yakin. Yakin masuk surga? Yakin. Ditanya sama yang satu, yakin? Saya enggak yakin. Tapi Bapak Ibu tahu yang jawab ke kami tidak yakin ini? Pada waktu Jakarta banjir besar, dia berdoa sambil menangis. Dia bukan bersyukur karena dia tinggal di hotel, tapi dia bersedih karena banyak orang menderita. Saya justru kebalikan, hadir dalam satu ibadah, khotbah di mimbar, lagi kondisi banjir, pengkhotbah itu khotbahnya begini Bapak Ibu. Bahwa yang kena banjir itu adalah orang-orang berdosa. Karena dia katanya hidup di apartemen, dia tidak kena banjir. Jadi dia satu-satunya yang tidak berdosa. Bayangkan ada hamba Tuhan khotbah begitu di mimbar. Majelis juga senang undang yang begitu. Katanya dari Reform. Iya betul, dari Reform yang dipecat. Tidak ada kepedulian. Makanya minggu-minggu kemarin khotbahnya kan tidak ada kepedulian. Kasut orang pun dilibas. Mereka pikir mereka sudah aman. Dalam Amos pasal 6 ayat 1 dikatakan begini. Sungguh celaka orang yang merasa aman di Sion. Orang yang merasa tentram di gunung Samaria. Orang-orang terkemuka dari bangsa-bangsa yang utama yang didatangi kaum Israel. Ungkapan merasa aman di Sion menunjukkan bahwa keyakinannya palsu. Bapak Ibu, kita mesti introspeksi diri, apakah keyakinan saya asli sejati atau keyakinan saya palsu. Dalam doktrin Kristen, doktrin gereja kita, doktrin Reform, itu bicara tentang ada 4 orang. Satu orang tidak diselamatkan dan dia tidak tahu kalau dia tidak diselamatkan. Ada orang yang tidak diselamatkan dan dia tahu dia tidak diselamatkan. Ada orang yang ketiga begitu yakin diselamatkan tapi sesungguhnya tidak diselamatkan. Nah, yang ketiga ini yang ngeri. Itu sebabnya kita memang harus mengemis kepada Tuhan. Yakin? Ya. Tapi selalu di hadapan Tuhan, oh Tuhan, tanpa belas kasihan-Mu saya tidak mungkin selamat. Orang-orang yang merasa aman ini adalah orang dalam bahasa Latin disebut gustum gratiae. Artinya apa? Hanya menjadi pencicip-pencicip. Kalau datang ke gereja nyanyi angkat tangan, tepuk tangan, loncat-loncat. Tapi pulang, hidupnya lain. Glory haleluya. Tapi di rumah pukul istri. Glory puji Tuhan. Tapi maki-maki suami. Imannya palsu. Celakalah orang yang merasa aman. Itu firman Allah. Bersifat sementara keyakinannya. Kalau musik bagus, haleluya. Kalau musik lagi fals, batal haleluyanya. Intinya bahwa mereka merasa aman, mereka berada dalam ilusi yang brutal. Benih yang tertanam dalam mereka, benih yang tidak berakar dalam karya Allah Roh Kudus yang sejati. Saya tidak usah sebut nama satu gereja, yang jelas lagu-lagunya kita sering nyanyikan di gereja ini. Rame. Yang ngajak saya itu, saya ikut yang ngajak saya. Lampunya kelap-kelip. Memang puji Tuhan. Saya nggak pernah suka Bapak Ibu ya, terus terang. Saya nggak pernah suka di gereja ini ada lampu kelap-kelip itu. Goyang-goyang ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Goyang-goyang di sini saya nggak begitu suka. Nari-nari di sini saya nggak begitu suka. Bapak Ibu.
Jangan pernah tempat ini jadi nari-nari. Kalau anak kecil, anak sekolah minggu suruh menari bolehlah. Tapi lain itu jangan. Pulang dari situ semua dating. Dari tempat ibadah. Itu yang hadir. Bukan sedikit yang hadir. Wow, seperti gambar ini. Tapi orang di luar kita abaikan. Adapun dana misi kan, tadi sebelum ibadah mulai, persembahan misi, persembahan untuk sekolah. Kita enggan untuk berbagi. Terjadi disparitas sosial, terjadi ketidakadilan sistematik. Mungkin kita tidak lebih jahat daripada orang-orang yang ada di luar sana, yang hidup secara kejam. Hidup yang senggal-senggol. Mungkin kita punya kejahatan kecil, tapi kejahatan yang kecil itu kita tidak boleh anggap remeh. Di dunia ini ada satu survei, lembaga mana yang paling mengeluarkan budget paling besar, khususnya di industri musik dan panggung. Ternyata hasil survei terbesar adalah lembaga gerejawi. Paling besar di dunia. Bukan industri musik, bukan stasiun TV, bukan dunia media, bukan. Apakah yang sedang kita bangun? Jangan-jangan kita punya euforia religius yang kosong. Kita punya kegiatan agamawi, tapi sesungguhnya sejatinya tidak. Gereja-gereja ada gereja, bukan gereja Protestan. Mereka sedang membangun pengajaran-pengajaran mereka. Sehingga kadang-kadang tidak jarang orang yang berjemaat di sini juga tetap pergi ke sana untuk mendengar pengajaran. Mari Bapak Ibu. Dalam ayat selanjutnya kita menemukan ada ritme. Coba lihat ritmenya dalam pasal 3 itu dikatakan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, mengaumkah seekor singa di hutan apabila belum mendapat mangsa, bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa, jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap ke tanah, di tanah apabila tidak ada jerat untuknya, terlontarkah perangkap dari tanah jika tidak ada yang ditangkapnya? Jika sangkakala ditiup di suatu kota, tidakkah gemetar penduduknya? Jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Ritme ini memberikan gambaran tentang sebab dan akibat. Yang tidak terhindarkan. Sudah pasti kalau dalam relasi manusia ada ikatan perjanjian, mesti setia sampai akhir. Tapi orang Israel, mereka tidak setia. Mereka ada ikatan perjanjian dengan Allah Israel, tapi mereka tidak setia. Kemudian gambar selanjutnya digambarkan dalam dunia hewan, dunia binatang. Tidak mungkin singa itu mengaum kalau dia tidak lapar. Demikian juga burung tidak mungkin terperangkap, kena perangkap, jatuh ke perangkap kalau tidak ada perangkapnya. Waktu saya SD memang salah satu permainan saya di sungai itu adalah membuat perangkap untuk burung. Jadi ada lontarannya, ketika burung masuk di situ pasti ketangkap. Demikian juga dengan perbuatan dosa. Setiap kejahatan pasti akan mendatangkan akibat. Maka kemudian Tuhan mulai berbicara, jika sangkakala ditiup di suatu kota, tidakkah gemetar penduduknya? Orang-orang berpikir pada zaman itu mungkin itu bencana buruk saja, itu peristiwa buruk, itu nasib buruk. Orang tidak berpikir bahwa itu bukan nasib buruk yang akan terjadi, tapi itu adalah hukuman Tuhan. Maka implikasi bagi orang Israel,
hubungan perjanjian. Israel telah memutuskan hubungan perjanjian melalui dosa mereka. Mereka tidak bisa berharap Allah tetap berjalan bersama dengan mereka. Jangan pikir kalau kita masih dalam dosa kemudian kita bisa bilang, oh saya tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ada orang pikir aman-aman kok, saya tetap masih bisa ke gereja. Penghakiman Tuhan itu pasti. Peringatan bencana bukan nasib buruk, melainkan hasil dari tangan berdaulat dari Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini. Sungguh Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi, sehingga telah mengaum siapakah yang tidak takut. Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak berdemuat. Firman Allah adalah sebab mutlak yang harus dinubuatkan. Tugas Nabi Amos tidak memiliki pilihan selain berbicara. Dia hanya menyampaikan rahasia yang diungkapkan oleh Allah. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyatakan kesalahan? Kita suka dengan surat Timotius. Firman Allah itu bermanfaat menegur, menyatakan kesalahan. Tapi kita tidak berani juga menegur, menyatakan kesalahan. Saya bersyukur juga di Yayasan Kristen Kalam Kudus. Badan pengurus itu selalu menyatakan apa yang salah. Kalau saya keliru, badan pengurus tegur. Itu tidak dibiarkan, dinyatakan. Bapak mesti perbaiki. Dinyatakan. Maka kalau kita bicara dalam konteks bergereja, pertanyaan itu, pendetanya pendeta itu siapa? Siapa itu pendetanya pendeta? Kadang-kadang orang tidak berani menegur pendeta. Oh, pendeta tidak boleh ditegur. Siapa bilang? Nyatakan yang salah. Jangan pernah simpan. Sampaikan apa yang benar. Karena yang sampaikan itu bukan kita. Kita ini hanya penyambung suara Tuhan, bukan saya. Hanya penyambung saja. Ketaatan seperti seorang yang tidak bisa tidak takut saat mendengar auman. Sehingga nabi harus taat pada firman Tuhan. Kalau nabi aja harus taat, apalagi kita yang bukan nabi. Karena itu mari kita taat kepada Tuhan. Ada orang tersinggung dengan khotbah saya. Sudah tidak mau gereja di sini. Sudah datang terlambat. Datang terlambat. Dengar firman Tuhan salah mengerti, kecewa, tersinggung. Ya sudahlah. Karena ternyata orang datang ke gereja karena dia pingin mendengar apa yang dia mau, bukan yang apa Tuhan mau. Firman Tuhan bukan apa yang saya mau saya dengar. Firman Tuhan adalah apa yang Tuhan mau bicarakan. Maka ketika Tuhan berbicara di dalam pasal 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, bukan cari tempat, cari Tuhan. Banyak orang cari tempat kan? Ada orang yang gereja di sini bertahun-tahun. Aduh, saya kok hamba Tuhan, gak dikasih pelayanan, ya toh saya cari tempat yang lain yang saya bisa melayani. Ada. Ketemu saya pamer mobil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Cari Tuhan, bukan cari tempat, cari Tuhan. Jangan cari tempat, cari Tuhan.